Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary Andani, F0G020018 dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi. Baiklah, di sini akan membahas tentang mendeskripsikan alat-alat reproduksi, mendeskripsikan cara perkembangbiakan pada manusia, menjelaskan pentingnya perkembangbiakan, menjelaskan fungsi organ. Tujuan pembelajaran untuk menyebutkan macam organ penyusunan sistem reproduksi pada manusia, mendeskripsikan fungsi sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu organ dan proses reproduksi, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Sedangkan organ dan proses reproduksi terbagi menjadi tiga, yaitu organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, proses reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi merupakan proses pembentukan individu baru. Reproduksi bertujuan untuk melestarikan spesies agar tidak punah. Reproduksi pada manusia tergolong reproduksi seksual. Sistem reproduksi manusia melibatkan induk jantan dan induk betina. Organ reproduksi pada manusia. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, manusia tergolong vivipar dengan fertilisasi internal. Ditinjau dari jenis kelaminnya, manusia dibedakan menjadi dua, yaitu pria dan wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari testis, vas deferens, kantong sperma, penis. Sedangkan organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium, oviduk, dan vagina. Organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria mempunyai dua fungsi reproduksi, yaitu reproduksi sel kelamin dan pelepasan sel-sel ke saluran sel kelamin wanita. Organ reproduksi pria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. A. Testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong yang disebut skrotum atau kantong sebuah zakar. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin atau testosteron. B. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak di dalam kelenjar prostat. C. Kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seseorang pria. D. Penis. Kantong sperma berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seseorang pria. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas ovarium atau indung telur, oviduk atau tuba fallopi, saluran telur, dan vagina. A. Ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur. Folikel merupakan struktur seperti bulat-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut disebut ovulasi. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. B. Oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristalti. Ujungnya berbentuk corong berjumbai-jumbai, fimbriae.
Fimbriae berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya ovum yang sudah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim bagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapis, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya. Jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. C. Vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan oleh suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartholini. Proses fertilisasi. Proses fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan sel telur atau ovum yang sudah matang. Berikut gambar. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Zigot yang berada di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Masa kehamilan manusia sekitar 9 bulan 10 hari. Dalam rahim, embrio akan mendapatkan makan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Embrio di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus, yaitu 1. Amnion, 2. Chorion, 3. Saccus vitellinus, 4. Allantois. 1. Amnion merupakan selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Dinding embrio mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah dan menahan goncangan. 2. Chorion merupakan salah satu selaput yang berada di luar amnion. Chorion dan allantois akan tumbuh membentuk janjot, pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induknya melalui plasenta. 3. Saccus vitellinus atau kantong kuning telur terletak di antara amnion dan plasenta. Saccus vitellinus merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah pertama. Allantois terletak di dalam tali pusat. Allantois berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Waktu embrio berkembang, jaringan epitelnya menghilang dan tinggal pembuluh darah yang berfungsi sebagai penghubung embrio dan plasenta. Pola perkembangan embrio sesuai usia. Usia 1 bulan atau 4 minggu, bagian kepala, jantung, dan hati mulai terbentuk. Sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana, ada sebuah ekor yang khas, jaringan-jaringan ekstra embrionik mulai muncul. Usia 2 bulan atau 8 minggu, telinga, mata, jari, mulut, hidung, dan tumit merupakan bentuk-bentuk tersendiri. Tulang mulai terbentuk, sistem pencernaan saraf dan sirkuler mulai berfungsi. Adanya alat kelamin luar, tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Usia 3 bulan atau 12 minggu. Ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang baik. Alat kelamin luar antara pria dan wanita mulai dapat dibedakan. Paru-paru mulai jelas. Adanya gerakan-gerakan kecil pada janin. Usia 4 bulan atau 16 minggu. Detak jantung sudah dapat dirasakan. Terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh. Kulit berkembang sepenuhnya. Sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya. Muncul alis, bulu mata, dan rambut kepala. Gerakan janin meningkat.
usia 9 bulan atau 38 minggu. Semenjak minggu ke-16 sampai saat kelahiran, terjadi akumulasi lemak di bawah kulit. Menjelang minggu ke-22, janin mulai membuka matanya. Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya. Terjadi kenalkan gerak badan yang sangat cepat. Pada bulan ke-7, posisi kepala ke bawah sebagai persiapan untuk kelahiran. Menstruasi. Bila ovum tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah akan rusak dan luruh atau runtuh. Bersama-sama dengan ovum, jaringan tersebut dikeluarkan melalui vagina dalam proses menstruasi haid. Penyakit pada sistem reproduksi. Sifilis. Penyebabnya bakteri Treponema pallidum ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya, kerusakan organ reproduksi pada stadium lanjut. Sifilis menyerang hati, susunan syaraf, dan otak. Kencing nanah. Penyebabnya bakteri Neisseria gonorrhoeae ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya, padang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan mata, persendian, dan selaput. Herpes genitalis. Penyebabnya virus herpes simplex serotype 2 ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi kulit dan menyebabkan kanker rahim. AIDS. Penyebabnya virus HIV. Akibatnya hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang sistem reproduksi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.